Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Gunung Seribu Monster pada saat ini, itu sudah menjadi medan perang antara manusia dan binatang yang mengerikan. Dari kejauhan, raungan monstrous beast tanpa henti terus menggema, dan terdengar sangat memekakkan telinga. Asap tebal di area yang luas menerpa langit, dan semua orang bisa melihatnya dalam radius ribuan mil. Namun sepertinya, villa bergengsi didirikan oleh binatang-binatang buas besar dalam perang ini. Jadi, situasi pertempuran saat ini sama sekali tidak terlihat menguntungkan. Karena jika tidak, Zixuanyuan tidak akan menginstruksikan Ziling untuk tidak membiarkan villa bergengsi mengirim bala bantuan lagi ke Tousan Monster Mountain. Tapi untungnya di perjalanan, Chu Feng dan yang lainnya tidak bertemu dengan beast monster yang terlalu kuat, dan mereka akhirnya dengan aman melarikan diri dari Gunung Seribu Monster dan kembali ke villa bergengsi. Setelah beralih ke villa, berita tentang kelompok peserta yang disergap, dan binatang buas mengirim mata-mata ke villa bergengsi, itu dengan cepat menyebar. Hal tersebut menyebabkan kekacauan di dalam villa bergengsi. Orang-orang mulai ketakutan, dan mereka merasa sangat gelisah. Semua orang khawatir apakah kekuatan utama yang dikirim villa bergengsi untuk menyerang Tousan Monster Mountain, itu bertemu dengan beruntungan atau tidak. Bahkan Su Zongyu, Gubo, dan yang lainnya juga khawatir. Setelah semua, tidak hanya para ahli dari villa bergengsi menyerang Gunung Seribu Rakasa, bahkan World Spirit Guild mengirim beberapa ahli puncak untuk membantu. Singkatnya, villa bergengsi saat ini diselimuti dengan suasana yang suram. Semua orang khawatir tentang para ahli dari kekuatan mereka sendiri, karena setiap ahli yang jatuh akan mempengaruhi perkembangan masa depan mereka. Bahkan Ziling khawatir apakah kakeknya aman atau tidak. Tetapi orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa, dan mereka hanya bisa memilih untuk menunggu. Kemudian hal yang perlu disebutkan adalah, bahwa setelah kembali ke villa bergengsi, tidak hanya Liu Zizun tidak menyulitkan Chu Feng lagi, bahkan pada hari ia kembali ke villa bergengsi, ia dengan cepat menghilang. Menghadapi situasi itu, semua orang merasa ada perasaan bersalah di hatinya. Dia tidak punya wajah untuk melihat orang lain, jadi dia hanya bisa menyembunyikan dirinya. Namun harus dikatakan juga bahwa, setelah lelucon ini Liu Zizun merasa diaduk, dan setelah masalah diculik oleh binatang mengerikan. Tidak hanya semua orang tidak merasa tidak suka terhadap Chu Feng, perasaan baik mereka terhadapnya bahkan meningkat berkali-kali, dan perasaan-perasaan baik itu tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Kamu mengatakan kalau Jiang Wuxiang meninggalkan kelompok, itu setelah memasuki Tousan Monster Mountain. Ucap Chu Feng. Pada saat itu, di dalam istana peristirahatan Chu Feng, sentuhan keheranan muncul di matanya. Karena dia menemukan juga bahwa, dia belum melihat bayangan Jiang Wuxiang dimanapun, sehingga dia memanggil Gubo ke tempat peristirahatannya dan bertanya tentang hal itu. Dan jawaban yang diberikan Gubo menimbulkan kecurigaan di hati Chu Feng, karena Jiang Wuxiang telah meninggalkan grup setelah memasuki Tousan Monster Mountain. Itu menunjukkan bahwa, bocah itu kemungkinan besar sudah memiliki rencana. Kemudian menghubungkannya dengan sumber informasi khusus yang sangat mungkin dimiliki Jiang Wuxiang, Chu Feng merasa bahwa perjalanannya di sini mungkin juga untuk harta di Gunung Seribu Monster. Setelah semua, dinasti Jiangnya telah menyerang Gunung Seribu Monster sebelumnya, sehingga sangat dimungkinkan, bahwa ia bahkan lebih tahu tentang situasi Gunung Seribu Rakasa daripada villa bergengsi. Tetapi jika dibandingkan dengan apakah Jiang Wuxiang tahu keberadaan harta itu atau tidak, Chu Feng lebih khawatir tentang situasi perang antara villa bergengsi dan Gunung Seribu Monster. Karena pada kenyataannya, tidak peduli siapa yang benar atau salah, Chu Feng masih berharap bahwa villa bergengsi dapat menempati keuntungan terten. Karena hanya dengan begitu pertahanan beast monster bisa diturunkan, dan jika kemampuan pertahanan monster beast dapat diturunkan, maka Chu Feng bisa dengan lebih mudah menyelinap masuk, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang ingin ia dapatkan. Penantian yang gelisah dan khawatir itu terus berlangsung selama 3 hari yang damai.
Akhirnya dari arah Tousan Monster Mountain, sejumlah besar Eagles berkepala putih pun muncul. Mereka kembali. Lord Villahead telah kembali, teriak Seseirang dengan bersemangat. Pada saat itu, sorak-sorai terdengar di dalam villa bergengsi. Karena pasukan yang dikirim, mereka kali ini telah kembali dengan kemenangan. Meskipun setelah pertempuran ini, villa bergengsi dan kekuatan dari segala arah kurang lebih telah kehilangan beberapa orang kuat, tapi mereka tidak bisa ditekan oleh binatang buas mengerikan. Justru sebaliknya, kali ini mereka dapat dikatakan bahwa mereka kembali dengan kemenangan yang besar. Adapun mengapa dapat dikatakan seperti itu karena mereka kembali dengan membawa para tawanan. Bahkan tawanan itu bukan tawanan biasa. Itu adalah salah satu dari 5 raja monster seperti Black Toad King, dan orang yang melakukan layanan berjasa seperti itu adalah kakek Ziling, yaitu Zixuan Yuan. Zixuan Yuan ini benar-benar kuat. Aku pernah mendengar bahwa para tetua di guild mengatakan, bahwa Black Toad King memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah surga. Namun Zixuan Yuan dapat menangkapnya hidup-hidup, dan ini menunjukkan bahwa Zixuan Yuan setidaknya harus memiliki kultivasi di tingkat 5 dari ranah surga, serta memiliki metode khusus. Karena atau kalau tidak mungkin baginya untuk menangkap Raja Kodok Hitam yang memiliki darah khusus secara hidup-hidup, ucap Gubo. Pada saat itu, Gubo tiba di istana peristirahatan Chu Feng lagi. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Chu Feng tidak keluar dari kediamannya, dia masih mengerti hal-hal di luar dalam genggaman tangannya. Dan alasan untuk itu, ini semua karena dia memiliki Gubo yang tahu segalanya, dan tanpa henti memberikan informasi kepadanya. Level 5 dari ranah surga ya. Jadi Raja Kodok Hitam dan Tetua Xuan Yuan sekuat itu. Gubo, di benua 9 provinsi saat ini, dapatkah seseorang dianggap sebagai ahli puncak, itu dengan kultivasi tingkat 5 dari ranah surga? Chu Feng segera bertanya, karena mengenai informasi di daerah tertentu, Gubo memang tahu lebih banyak daripada Chu Feng. Mereka bisa, tentu saja mereka bisa. Chu Feng, bukankah kamu sudah tahu, bahwa seorang jenius absolut muncul pada 100 tahun yang lalu, dan mereka di World Spirit Guild aku dan klan Jiekan? Gubo menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku ingat, balas Chu Feng. Awalnya sebelum Chu Feng memasuki menara hantu Asura, dia memang mendengar tentang kisah 2 jenius itu. Dari apa yang dia dengar, mereka adalah para jenius yang cukup sulit untuk dilihat dalam 1000 tahun. Dan tepatnya karena keberadaan mereka, provinsi jiwa pada waktu itu menjadi provinsi terkuat di benua 9 provinsi. Tentu saja yang disebut dengan terkuat secara alami, itu mengecualikan provinsi Han yang diduduki oleh dinasti Jiang. Itu karena sejak dinasti Jiang memasuki benua 9 provinsi, di dalam benua ini kekuatan terkuat hanyalah dinasti Jiang saja. Kekuasaannya tidak bisa digoncang, dan bahkan pendiri Azure Dragon tahun itu yang sangat berkuasa, dia hanya menyebabkan sakit kepala bagi dinasti Jiang, tetapi tidak bisa mengguncang posisi penguasa dinasti Jiang. Tetapi kembali ke topik utama, kedua jenius tahun itu cukup mudah. Dan untuk dapat membuat provinsi jiwa menjadi yang terkuat di 9 provinsi pada usia itu, ini benar-benar sudah sangat luar biasa. Tapi Chu Feng juga mendengar bahwa, 2 jenius absolut yang memiliki bakat bela diri yang sangat tinggi, dan juga sangat terampil dalam pencapaian formasi spiritual, ternyata mereka bisa dikalahkan oleh seorang ahli yang misterius. Dan Chu Feng juga tahu siapa yang disebut ahli misterius itu. Orang itu adalah binatang mengerikan, yang sekarang dipenjara di dalam menara hantu Asura. Pada awalnya 2 jenius puncak itu hanya memiliki kultivasi tingkat ke-6 dari ranah surga. Meskipun benua 9 provinsi saat ini sudah berbeda dari 100 tahun yang lalu, karena kekuatan di segala arah naik dengan sangat cepat, dan jumlah ahli telah meningkat sangat besar juga, maka seseorang di tingkat ke-5 dari ranah surga masih bisa dikatakan sebagai karakter, yang bisa berdiri di puncak piramida benua 9 provinsi. Gubo menjelaskan. Jadi itu berarti bahwa, Zixuan Yuan benar-benar sangat kuat, ucap Chu Feng sambil mengangguk.
Berpikir hingga sejauh ini, dia juga merasa bahwa kultivasi Zi Xuanyuan sangat dalam, dan mungkin bahkan sedikit misterius. Kamu benar, kepala villa bergengsi saja sudah sangat kuat, apalagi ditambah dengan Zi Xuanyuan yang telah muncul. Sepertinya hanya World Spirit Guildku dan klan Jie di benua 9 provinsi ini, yang bisa menghadapi villa bergengsi ini, ucap Gubo. Berbicara pada titik ini, itu ada sedikit kebanggaan di wajah Gubo. Karena tidak hanya ada para ahli yang sama dengan Awan di World Spirit Guild. Jadi dalam hal kekuatan, itu sebenarnya tidak lebih lemah dari villa bergengsi. Mereka juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan dinasti Jiang, yang berarti bahwa di belakang punggung World Spirit Guild, kekuatan tertinggi seperti dinasti Jiang, itu ada di sana untuk mendukungnya. Maka jika dilihat dari sudut pandang Gubo, tidak peduli seberapa kuat yang didapat villa bergengsi, karena pada akhirnya mereka tetap tidak akan setara dengan persekutuan jiwa dunia miliknya. Karena jika ada konflik yang terjadi antara villa bergengsi dan persekutuan jiwa dunia, dan bahkan jika dinasti Jiang melangkah, dinasti Jiang pasti akan condong ke arah persekutuan jiwa dunia. Alasan tersebut sangatlah sederhana, itu dikarenakan dinasti Jiang membutuhkan kelompok spiritualis dunia yang kuat dari World Spirit Guild. Oh iya Chu Feng, sebenarnya hari ini aku datang ke Sisin, aku punya hal penting untuk memberitahumu, ucap Gubo. Tiba-tiba saja wajah Gubo menjadi jauh lebih serius. Hal penting apa itu? Chu Feng ingin tahu bertanya. Dari para tetua guild, aku mendengar bahwa dalam beberapa hari terakhir, villa bergengsi telah menyiksa Raja Kodok Hitam, dan mereka ingin mengetahui keberadaan harta 1000 Monster Mountain. Pada akhirnya, mereka mengancam Raja Kodok Hitam dengan putranya, dan akhirnya berhasil memaksa Raja Kodok Hitam untuk berbicara, dan itu memberitahu mereka lokasi harta karun tersebut. Waduh, apakah itu benar? Tanya Chu Feng lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Chu Feng tidak bisa untuk tidak berubah, dan dia dengan bersemangat berdiri dengan spontan. Itu benar sekali. Villa bergengsi telah membentuk ikatan dengan kekuatan seperti World Spirit Guildku, klan Jie, Sekte Yuan Gang, Sekte Dewa Api, Sekte Putih Tersembunyi, Lembah Bebas, Sekte Tidak Terkendali, dan Lembah Dewa Pedang. Aliansi 8 sisi ini dibentuk untuk sementara waktu, jawab Gubo. Aliansi 8 sisi, seru Chu Feng dengan agak kagum. Mereka hanya ada 8 kekuatan. Adapun kekuatan kecil lainnya, kualifikasi mereka untuk menyerang Tousan Monster Mountain telah dibatalkan. Karena kekuatan kecil itu tidak memenuhi syarat, untuk mendapatkan harta di Tousan Monster Mountain, kata Gubo. Harta apa yang mampu membuat 8 kekuatan besar membangun aliansi, dan bergerak sebagai satu kesatuan? Tanya Chu Feng. Menurut apa yang dikatakan Black Toad King, di dalam Tousan Monster Mountain, ada sisa-sisa kuno yang ditinggalkan oleh seorang ahli misterius. Dan di dalam sisa-sisa itu, di sana ada banyak harta yang menakjubkan, dan bahkan mungkin elit armamen. Saat itu Raja Monster yang bertarung melawan dinasti Jiang mampu memiliki kekuatan yang sangat kuat, itu hanya karena secara beruntung mendapatkan peluang besar dalam sisa-sisa tersebut. Dan sekarang binatang buas dari Gunung 1000 Monster telah mengambil harta sebagai benda ilahi, dan kemudian mereka menyembahnya, lalu menempatkannya di dalam istana bawah tanah, ucap Gubo menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, pikiran Chu Feng dengan cepat segera berubah. Karena dia tahu bahwa, hal yang ingin dia temukan itu telah diketahui oleh 8 kekuatan besar. Hal-hal yang aku katakan kepada kamu hari ini adalah rahasia, dan hanya para petinggi dari 8 kekuatan sajalah yang tahu. Jangan beritahu orang lain tentang hal itu. Gubo dengan tulus mengingatkan. Saudara Gubo jangan khawatir, aku akan memastikan untuk menjaga rahasianya. Oh iya, kapan mereka akan bergerak? Tanya Chu Feng dengan erat. Mereka masih perlu menunggu beberapa hari lagi. Lagi pula, keempat Monster King yang tersisa bukanlah karakter yang mudah untuk ditangani.
Karena dari apa yang aku dengar, jika bukan karena itu adalah pertama kalinya mereka menyerang Tousan Monster Mountain, dan jika Zixuan Yuan tidak tiba tepat pada waktunya, Qin Lei dan yang lainnya kemungkinan besar akan mati. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat bagi mereka bersiap-siap dan serius, jawab Gubo. Apa yang mereka persiapkan untuk dilakukan? Tanya Chu Feng lagi. Setiap satu dari 8 kekuatan, itu wajib mengirimkan seseorang di tingkat 5 dari ranah surga, serta 10 ahli ranah surga untuk membentuk tim ranah super surga yang kuat. Itu mereka lakukan untuk menyapu gunung 1000 monster dalam sekali jalan, jawab Gubo. Mereka memang benar-benar menjadi serius, ucap Chu Feng sambil dengan ringan mengerutkan alisnya. Lebih dari 80 ahli ranah surga, dan 8 di antaranya bahkan memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah surga. Selain dinasti Jiang, kekuatan mana yang bisa berperang melawan formasi seperti itu di benua 9 provinsi? Itu sama halnya, dengan mengumpulkan orang-orang dengan kekuatan pertempuran paling kuat dari 8 kekuatan besar. Tidak peduli seberapa kuat gunung 1000 monster itu, meski masih memiliki 4 raja monster sebagai dasar, tapi mereka masih tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Meskipun Chu Feng berharap bahwa sisi villa bergengsi dapat menekan gunung 1000 monster, dia tidak menyangka bahwa manusia akan sepenuhnya memusnahkan binatang mengerikan itu. Jika mereka langsung melakukan itu, maka harta akan mendarat ke tangan manusia, dan Chu Feng tidak akan bisa mendapatkan manfaat. Jangankan meraih harta yang dia butuhkan, bahkan untuk melihatnya saja dia tidak akan bisa. Ya, kali ini mereka benar-benar serius. Karena bagaimanapun juga, mereka sangat tertarik oleh harta itu. Persenjataan elit, itu adalah hal yang dapat menyebabkan orang menjadi gila. Tapi kekuatan dari keempat raja monster, mereka juga tidak bisa diremehkan. Karena bagaimanapun juga, fisik Beast Monstrous selalu sangat kuat. Terutama untuk keempat monster kings itu. Mereka semua adalah raja monster yang memiliki darah spesial, dan jika mereka mempertaruhkan nyawa mereka di dalamnya, aku khawatir bahkan aliansi dari 8 kekuatan akan memiliki beberapa masalah. Jadi untuk kali ini, yang dikirim ke sana adalah para generasi tua. Bahkan kakak Su Zongyu telah mencoba yang terbaik untuk bergabung dalam pertempuran itu, tetapi dia ditolak oleh para tetua, ucap Gubo. Gubo berbicara rahasia yang tidak dapat diungkapkan keluar kepada Chu Feng secara rinci, karena dia tidak menganggap Chu Feng sebagai orang luar. Sejak saat itu setelah beberapa hari, Gubo datang lagi dan mengatakan kepadanya bahwa, wakil ketua World Spirit Guild-nya serta beberapa tetua manajer diam-diam tiba di villa bergengsi. Dan juga ada wakil kepala klan Jie, bahkan beberapa tetua manajer juga telah tiba. Kemudian setelah 2 hari, Gubo datang lagi dan memberitahu Chu Feng bahwa, kepala sekte Yuan Gang, kepala sekte Dewa Api, kepala sekte Putih Tersembunyi, kepala lembah bebas, dan sekte tidak terkendali secara pribadi memimpin manajer tetua dan tiba di villa bergengsi. Dan pada malam yang sama, kepala lembah Dewa Pedang serta ahli puncak lembah Dewa Pedang, mereka diam-diam juga telah tiba di villa bergengsi. Aliansi 8 sisi telah tiba, dan pertempuran akan segera dimulai. Pada keesokan paginya, kepala villa bergengsi memanggil semua orang yang berpartisipasi dalam perkumpulan pernikahan ke puncak-puncak gunung sekali lagi. Dan dia pertama kali menyatakan kesedihannya untuk orang-orang yang telah mati di Tousan Monster Mountain. Kemudian setelah itu, ia mengambil inisiatif untuk membuat dirinya bertanggung jawab, dan menjanjikan sejumlah besar kompensasi kepada kekuatan yang anggotanya telah tewas. Dan pada akhirnya, dia mengumumkan satu hal. Dan pengumumannya adalah, bahwa pertemuan pernikahan masih akan berlanjut. Namun kali ini, mereka tidak akan memasuki Tousan Monster Mountain untuk acara apapun. Mereka masih harus bergaul dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam pertemuan pernikahan di dalam villa bergengsi. Namun pada kesempatan kali ini, batas waktunya adalah 12 hari. Dalam 12 hari kemudian, wanita-wanita yang berasal dari villa bergengsi akan menyatakan nama pria yang mereka sukai di puncak gunung.
Dan pada saat itu juga terjadi ketika tirai pengumpulan pernikahan jatuh dengan sempurna. 12 hari kemudian, tirai gathering pernikahan akan jatuh dengan sempurna. Tirai benar-benar akan jatuh dengan sempurna, karena saat itu pasti akan terjadi, ketika aliansi 8 sisi mereka kembali dengan kemenangan setelah membagi harta dari Gunung Seribu Monster. Dan pada saat itu, Chu Feng hanya bisa bergumam sendiri di kediamannya sendiri. Setelah menyelesaikan pengumuman tentang pertemuan pernikahan di pagi hari, kepala villa bergengsi meninggalkan villa bergengsi, dan orang-orang yang pergi bersamanya adalah puncak karakter besar dari 7 kekuatan lainnya. Dan secara alami, lokasi yang mereka tuju adalah Gunung Seribu Monster. Chu Feng juga telah melakukan persiapan terakhirnya. Pada hari-hari terakhir ketika dia tidak meninggalkan rumah, dia tidak mengunci diri untuk beristirahat. Dari pagi hingga malam, tanpa jeda dia berpikir kembali dan mempelajari peta Gunung Seribu Monster, yang telah diberitahukan oleh monster mengerikan Raja Kodok Hitam pada saat itu. Chu Feng sendiri harus kembali ke Tousan Monster Mountain, karena itu adalah kesempatan terakhirnya. Dia tidak bisa membiarkan harta karun yang bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya, itu jatuh ke tangan orang lain. Namun kali ini benar-benar terlalu banyak ahli, yang menuju Gunung Seribu Monster. Karena yang paling penting adalah, bahwa ketika menghadapi harta karun, Chu Feng tidak memiliki sekutu. Tidak peduli apakah itu manusia ataupun binatang yang mengerikan, karena salah satu dari mereka pasti akan menjadi musuhnya. Jadi, Chu Feng harus lebih memahami struktur Tousan Monster Mountain. Dia harus memahami area yang menyembunyikan harta karun itu. Namun sayangnya ingatan Chu Feng terbatas, dan catatan peta itu juga terbatas. Chu Feng hanya tahu jalan yang menuju ke istana bawah tanah, tapi dia tidak bisa mengetahui bahaya apa yang ada di dalamnya. Wush! Tiba-tiba saja deretan cahaya ungu melintas di depan Chu Feng, dan sosok cantik sudah muncul di depannya. Rok berwarna ungu itu, wajah cantik itu, dan kecepatan itu yang bahkan Chu Feng tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu tidak lain adalah Ziling. Kamu, tidak bisakah kamu untuk tidak mengagetkan aku? Kamu membuat aku takut. Haruskah aku menyalahkanmu untuk itu? Ucap Chu Feng. Chu Feng sedang memikirkan hal-hal tentang Tousan Monster Mountain, dan ketika Ziling mengganggunya seperti itu, dia bisa saja melompat dari ketakutan. Cih, jika kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu tidak perlu takut akan kemunculanku. Apa yang baru saja kamu pikirkan? Sangat licik, balas Ziling. Mata besar Ziling yang indah berputar-putar, dan seolah-olah dia akan melihat hal-hal di hati Chu Feng. Hahaha, justru kamulah yang sangat licik. Bicaralah yang jujur. Di malam hari kamu melompat melalui jendela aku. Apakah kamu berencana untuk melakukan tindakan tidak bermoral? Ucap Chu Feng sambil terkekeh. Lalu dengan cepat setelah itu, dia mengarahkan matanya yang jahat ke arah tubuh Ziling yang lembut dan memikat. Terutama setelah melihat kurva montok yang menonjol di depan dadanya, Chu Feng merasa bahwa dia terbakar nafsu dan tak terkendali. Dan bahkan ada reaksi di bagian bawah tubuhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.